The next exercise is probably the most important of all of it. Just get one thing away. This is listening position. The idea that you can move your listening position to what's appropriate for listening. This is playing with those filters. Remember I gave you those filters. When you start to play with them as you need to get conscious about them. That you need to be these are just some of those scales of listening positions that you can use. There are many. Have fun with that. It's very exciting. And finally, an activity. You can use this listening presentation. Any one of those roles, and I think the academy starts out. It's the Sanskrit word for and rasa stands for see, appreciate, summarize the way show, and pass. Now, sound is my passion for my life. I don't talk about it, so I need to listen. That's too much for most people. But I believe that everything we do needs to listen consciously, connected in space and time to the world around us, and connected in understanding each other. Not to mention spiritual. That's what why is it not great? And if we teach this in our schools, we can take our listening off that slippery slope, that very scary bit that I talked about, and move it to a place where everybody is consciously listening all the time. Now, I don't know how to do that. It's just and I think it gets really so I invite you to connect with me, connect with each other, take this mission out, and let's get listening to this schools and transform the world. Kita mulai kehilangan kemampuan mendengarkan atau memahami ucapan. Kita menghabiskan waktu berkomunikasi sekitar 60% hanya untuk mendengar. Namun, kita tidak begitu pandai mendengarkan atau memahami ucapan. Kita hanya menyimpan 25% dari apa yang kita dengar. Bukan, ini bukanlah pidato. Namun pada umumnya ini merupakan fakta. Mari kita artikan kalau mendengarkan adalah sebuah pembentukan arti dari suara. Ini merupakan proses mental dan juga proses penyaringan. Beberapa teknik yang bagus dapat kita gunakan. Salah satunya adalah pengenalan atau pemahaman pola. Jadi, seumpamanya dalam acara seperti ini, jika saya berkata, David, Sarah, perhatikan, maka beberapa dari kalian akan tetap duduk. Kita mengenali pola untuk memisahkan gangguan atau kebisingan dengan isyarat dan terutama nama kita. Pengenalan perbedaan adalah teknik lain yang dapat kita gunakan. Jika saya membiarkan suara bising ini selama beberapa menit, maka Anda akan memilih untuk mengabaikannya, karena kita memilih bagaimana suara itu. Lalu ada teknik yang bernama penyaringan skala besar. Penyaringan ini menyerap semua suara yang ada lalu mengerucut atau berfokus pada satu suara yang kita perhatikan. Banyak orang yang tidak sadar terkait adanya penyaringan ini. Teknik tersebut membentuk realitas kepada kita karena teknik tersebut memberitahu kepada kita terkait apa yang sedang kita perhatikan saat ini. Saya akan memberikan kalian satu contoh. Memperhatikan adalah aspek penting dalam mendengarkan dan memahami suara atau ucapan. Saat saya menikahi istri saya berjanji bahwa saya akan selalu mendengarkannya, memahaminya setiap hari. Layaknya itu adalah saat yang pertama kali. Itu adalah sesuatu yang saya langgar setiap harinya. Namun, memahami itu adalah aspek yang
penting dalam sebuah hubungan. Tapi bukan hanya itu, suara menempatkan kita pada ruang dan waktu. Sekarang, jika kalian menutup mata di ruangan ini, kalian tetap akan tahu terkait ukuran ruangan ini, yaitu melalui suara gema dan dari suara yang memantul. Dan kalian tetap akan tahu terkait berapa orang yang ada di sekitar kalian melalui suara bising kecil yang kalian dengar. Dan suara menempatkan kita dalam waktu. Karena suara selalu memiliki waktu yang tertanam di dalamnya. Sebenarnya, menurut saya, pendengaran adalah cara utama kita dalam merasakan aliran dan kehadiran waktu dari masa lalu hingga masa depan. Jadi, sonority is the time and meaning, atau kemerduan suara adalah waktu dan makna. Dari Jean-Luc Nancy. Saya sudah mengatakan di awal pembicaraan tadi bahwa kita kehilangan kemampuan mendengar atau memahami suara. Mengapa saya mengatakan hal itu? Ada banyak alasan untuk menjawabnya. Pertama, kita menemukan cara untuk merekam. Yang pertama adalah tulisan, lalu rekaman audio, dan kini adalah rekaman video. Kemampuan dalam mendengar atau memahami suara yang akurat dan hati-hati benar-benar telah hilang. Kedua, kini dunia menjadi sangat penuh dengan kebisingan dalam bentuk penglihatan maupun pendengaran. Mendengarkan akhirnya menjadi sulit dan begitu melelahkan. Banyak orang akhirnya bergantung pada headphone. Namun headphone mengubah tempat umum yang besar sedemikian rupa, di mana banyak suara bergema menjadi jutaan gelembung kecil suara pribadi. Dalam hal tersebut, tidak ada lagi yang saling mendengarkan. Kita menjadi orang yang tidak sabar, kita tidak ingin mendengarkan penjelasan panjang lagi, dan kita ingin mendengarkan ucapan yang sedikit. Dan seni dari percakapan telah terganti dengan apa yang disebut dengan pesan broadcasting. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang melakukan percakapan dengan cara tersebut di UK. Kita menjadi orang yang tidak peka. Media harus berteriak dengan judul berita, seperti pada contoh, yang hanya untuk menarik perhatian kita. Hal itu berarti kita sudah kesulitan dalam memberikan perhatian kita pada kesenian, sesuatu yang halus dan sesuatu yang kecil. Kehilangan kemampuan mendengarkan adalah masalah yang serius, bukan masalah yang sepele. Karena mendengarkan adalah akses kita untuk memahami sesuatu. Mendengarkan dengan sadar selalu menciptakan pemahaman. Dan hanya melalui mendengarkan dengan sadar, hal seperti pada gambar yang diperlihatkan tadi akan terjadi. Dunia yang tidak saling mendengarkan adalah dunia yang sangat menyeramkan. Jadi di sini saya membagikan 5 latihan sederhana yang dapat membawa kalian meningkatkan kemampuan dalam mendengarkan dengan sadar. Apakah kalian mau itu? Yang pertama adalah kesunyian. Cukup 3 menit per hari untuk itu. Akan menjadi latihan yang mengagumkan untuk mengatur ulang dan menyesuaikan kembali telinga Anda agar Anda dapat mendengarkan sesuatu yang sunyi lagi. Jika tidak mendapatkan keadaan yang sunyi, cukup berada pada keadaan yang tenang, itu juga tidak masalah. Kedua, saya menyebutnya dengan pencampuran. Jadi walaupun Anda berada dalam suasana yang berisik seperti ini, dalam waktu Anda terhabiskan dalam suasana seperti ini, fokuslah pada coffee bar. Berapa banyak saluran suara yang dapat saya dengar? Berapa banyak yang dapat saya dengarkan terkait pembicaraan individu yang tercampur itu? Anda juga dapat melakukannya di tempat-tempat yang indah seperti danau. Berapa banyak suara burung yang dapat saya dengar, di mana mereka
di mana percikan air itu berasal, itu merupakan latihan yang bagus untuk meningkatkan kualitas kemampuan mendengar Anda. Ketiga, latihan ini saya sebut dengan menikmati. Dan ini adalah latihan yang indah, yaitu dengan menikmati suara-suara biasa. Seperti contohnya ini. Ini adalah suara dari mesin pengering milik saya. Ini adalah waltz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya menyukainya. Atau cobalah yang satu ini. Wow, suara-suara biasa dapat menjadi sangat menarik jika Anda perhatikan. Saya menyebutnya dengan paduan suara yang tersembunyi. Suara-suara tersebut adalah suara yang setiap saat ada di sekeliling kita. Latihan berikutnya mungkin menjadi yang paling penting dari semua ini. Jika kalian memilih salah satu, ini adalah posisi mendengarkan. Idenya adalah bagaimana Anda dapat memindahkan posisi mendengar ke posisi yang sesuai dengan apa yang Anda dengarkan. Ini berkaitan dengan penyaringan. Apakah Anda masih ingat bahwa saya memberikan hal tersebut kepada Anda pada awal seminar ini? Penyaring itu kini berfungsi sebagai tuas agar Anda sadar akan suara itu dan pindah ke berbagai tempat. Itu merupakan beberapa dari posisi mendengarkan, atau suatu tingkatan dari posisi mendengarkan yang dapat Anda lakukan. Ada banyak posisi, maka bersenang-senanglah. Ini sangat menyenangkan. Dan yang terakhir adalah sebuah singkatan. Anda dapat menggunakannya dalam mendengarkan, dalam berkomunikasi, dan juga dalam berkomunikasi. Jika Anda memegang salah satu peranan tersebut, dan saya pikir itu adalah semua orang yang mendengarkan seminar ini. Singkatannya adalah rasa, yaitu bahasa Sanskerta untuk kata jus atau sari. Dan rasa memiliki arti receive atau menerima, yang memiliki arti menaruh perhatian kepada orang atau lawan bicara seperti menghargai dengan seperti mengapresiate atau menghargai dengan membuat gumaman kecil seperti oke. Lalu setelah appreciate ada summarize atau meringkas. Jadi sangatlah penting dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah ask atau bertanya. Tanyalah pertanyaan sesudah lawan bicara tersebut menyampaikan sesuatu padamu. Suara adalah gairah dalam kehidupan saya. Saya juga menulis satu buku tentang hal itu. Jadi saya hidup untuk mendengarkan. Itu mungkin terlalu sulit bagi kebanyakan orang. Namun, saya percaya bahwa setiap manusia perlu untuk dapat mendengarkan dengan kesadaran untuk dapat hidup sepenuhnya, terhubung dalam ruang dan waktu dan juga dengan dunia fisik di sekitar kita. Terhubung dengan pemahaman dengan satu sama lain. Juga terhubung secara spiritual. Karena yang saya tahu, setiap jalan spiritual memiliki unsur mendengarkan dan merenung pada suatu pusat. Itulah mengapa di sekolah kita harus mengajarkan tentang bagaimana mendengarkan sebagai suatu kemampuan. Mengapa hal itu tidak diajarkan? Ini gila. Dan jika kita dapat mengajar di sekolah terkait mendengarkan, kita dapat mengeluarkan kemampuan mendengar kita dari sebuah lereng yang licin, dari dunia yang berbahaya dan menyeramkan, seperti yang telah saya katakan tadi, dan lalu memindahkannya ke tempat di mana semua orang mendengarkan dengan sadar, setiap saat atau setidaknya mampu melakukannya. Sekarang, saya tidak tahu bagaimana caranya, namun ini adalah TED. Dan saya pikir bahwa komunitas TED mampu melakukan apa saja. Jadi saya mengundang Anda sekalian untuk bergabung dengan saya, berhubungan antara satu sama lain, sebarkan misi ini di luar sana dan ajarkan mereka cara mendengarkan di sekolah. Dan ubahlah dunia dalam satu generasi menjadi sebuah dunia yang mendengarkan dengan sadar.
sebuah dunia yang berhubungan, dunia yang penuh dengan pemahaman, dan dunia yang damai. Terima kasih telah mendengarkan saya hari ini.